Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas analisis instrumentasi B ingin membahas tentang detektor HPTLC dan FSC yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Aksal Ansari, Isra Aryani Purba, dan Rojatul Jannah. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis instrumentasi, Profesor Dr. Renat Rinaldi Idros, SSI. Selanjutnya, yang pertama itu pendahuluan. Di pendahuluan, kromatografi merupakan suatu istilah yang menggambarkan teknik yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dari suatu campuran atau sampel. Teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang ada pada larutan. Klasifikasi dari kromatografi merupakan klasifikasi komponen utama kromatografi adalah fase diam dan fase gerak. Kromatografi dibagi menjadi beberapa jenis bergantung pada jenis fasenya, fase gerak, fase diam, dan mekanisme pemisahannya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, ini itu ada kriteria dan jenis kromatografi, di mana pada fase gerak itu jenis kromatografinya itu cair, gas, partisi, atau absorb. Dan pada kriteria mekanisme jenis kromatografinya kromatografi pertukaran ion. Dan pada fase diam, jenis kromatografinya itu kromatografi kolom lapis tipis kertas. Selanjutnya, detektor. Detektor merupakan perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak yang membawa komponen gas pemisahan. Detektor adalah bagian terpenting dari kromatografi yang merupakan suatu sensor elektronik. Fungsi detektor. Detektor pada kromatografi berfungsi mengubah sinyal gas, pembawa, dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Kromatogram yang merupakan hasil pemisahan fisik komponen-komponen oleh kromatografi gas disajikan oleh detektor sebagai deretan luas puncak terhadap waktu. Jenis-jenis detektor. Jenis-jenis detektor itu ada kespesifikasinya. Kespesifikasinya ada detektor spesifikasi dan detektor universal. Detektor spesifikasi ada ACD, FPDD, dan detektor universal ada FID, TCD. Jenis pengaruh terhadap cuplikan ada detektor destruktif dan detektor non-destruktif. Detektor destruktif itu ada FPD dan ACD. Detektor non-destruktif ada DHP dan TCD. Selanjutnya detektor HPTLC dan FFC. HPTLC sebagian besar analisis kuantitatif HPTLC modern dilakukan in situ dengan mengukur zona sampel dan standar menggunakan spektrofotometer chromatograph yang biasa disebut densitometer atau pemindai dengan berkas cahaya sampel tetap berbentuk celah persegi panjang. SFC saat menggunakan kolom kapiler dan karbon dioksida, hampir semua detektor GC dan banyak detektor HPLC dapat digunakan dengan kolom yang dikemas dan pengubah organik. Jumlah detektor yang tersedia lebih terbatas. FID adalah detektor yang paling sering digunakan. Selanjutnya adalah jenis detektor pada HPTLC. Contoh yang pertama adalah detektor UV 254 nanometer. Detektor UV paling sering digunakan
untuk mengukur komponen yang menunjukkan spektrum penyerapan di daerah ultraviolet atau pada sinar tampak. Detektor UV menggunakan lampu debit deuterium atau lampu D2 sebagai sumber cahaya dengan panjang gelombang cahayanya mulai dari 190 hingga 380 nanometer. Jika komponen harus dideteksi pada panjang gelombang lebih dari ini, detektor UV yang digunakan ditambahkan lampu tungsten tambahan. Mengapa digunakan panjang gelombang 254 nanometer? Sebelumnya, sumber cahaya detektor UV adalah lampu merkuri. Lampu ini digunakan untuk panjang gelombang tetap 254 nanometer dalam detektor karena memiliki garis terang atau panjang gelombang dengan energi yang sangat tinggi pada 253,7 nanometer. Untungnya, banyak komponen yang mengandung cincin benzena dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang ini, yang memungkinkan banyak sampel dianalisis dengan panjang gelombang tetap. Oleh karena itu, panjang gelombang deteksi 254 nanometer terkadang digunakan, bahkan hingga sampai saat ini. Kelebihan dan kekurangan detektor UV 254 nanometer. Kelebihannya memiliki output ekstra, lebih fleksibel, pemasangan yang mudah, dan memberikan masukan untuk sistem kontrol. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan instrumen untuk dapat digunakan saat ingin menganalisis suatu sampel. Contoh yang kedua adalah electrochemical light detector. Detektor ini digunakan untuk mengukur komponen yang menampilkan reaksi oksidasi reduksi dan mendeteksi arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi ini. ECD memiliki selektivitas tinggi karena tegangan yang diperlukan untuk menyebabkan reaksi oksidasi reduksi tergantung pada komponennya. ECD juga memiliki sensitivitas tinggi dan sering digunakan untuk pengukuran zat biogenik seperti katekolamin. Detektor terdiri dari pembakar udara hidrogen dan tabung fotomultiplier yang terpasang pada instrumen. Fotomultiplier diatur sedemikian rupa sehingga hanya bagian atas nyala api yang terlihat. Tabung foton berfungsi menguatkan arus dan mencatatnya kembali pada perekam. Detektor berfungsi memungkinkan estimasi serendah mungkin dalam satuan nanogram. Selanjutnya adalah contoh dari detektor FFC. Yang pertama adalah flame ionization detector. FID adalah detektor umum yang digunakan untuk kromatografi gas di laboratorium klinis. Jenis detektor ini sering digunakan selama analisis kromatografi gas pada etanol dan volatil lainnya dalam darah atau sampel berair lainnya. Selama pengoperasiannya, gas pembawa yang meninggalkan kolom dicampur dengan hidrogen, dan senyawa eluting dibakar oleh api yang dikelilingi oleh udara dan lingkungan yang kaya oksigen. Ion-ion ini terdeteksi oleh elektroda kolektor yang diposisikan di atas api. Besarnya arus yang dihasilkan oleh ion-ion ini terkait dengan massa karbon yang dikirim ke detektor. Kelebihan dan kekurangan FID. Kelebihannya sederhana, lebih fleksibel, mudah untuk dioperasikan, memberikan sedikit atau tidak ada sinyal
untuk gas pembawa umum seperti HEAR atau N2 atau kontaminan gas dalam gas tersebut, misalnya O2 dan H2O. Mudah digunakan untuk pemrograman suhu dan merupakan detektor umum yang baik untuk analisis klinis rutin senyawa organik. Kekurangannya adalah sifat destruktif, sehingga tidak dapat dihubungkan langsung ke detektor gizi lainnya. Namun, FID masih dapat digunakan dalam kombinasi dengan detektor lain, jika bagian dari aliran gas pembawa dibagi antara FID dan detektor lainnya. Contoh detektor FFC yang kedua adalah flame photometric detector. Detektor ini merupakan detektor yang sangat baik untuk senyawa yang mengandung sulfur atau fosfor, dan juga untuk mendeteksi logam berat besi, timbal, dan timah dalam senyawa organik. Gas pembawa berupa hidrogen yang mana kelebihan udara. Ketika sulfur atau fosfor tidak ada, api tidak banyak memancarkan elemen ini, yang mana merupakan emisi bercahaya. Filter optik memungkinkan pemilihan salah satu elemen ini. Seperti teknik gizi lainnya, gas pembawa diperlukan dengan pengotor air dan oksigen yang rendah, karena air dan oksigen yang dapat berinteraksi dengan fase diam dan menyebabkan masalah yang signifikan seperti kebisingan dasar yang tinggi. Dan lip kolom dapat dalam kromatogram gas, keluaran yang keduanya mengurangi sensitivitas dan penurunan massa pakai kolom. Detektor ini sangat sensitif terhadap pengotor hidrokarbon dalam pasokan hidrogen dan udara untuk nyala api. Pengotor hidrokarbon dapat menyebabkan peningkatan kebisingan dasar dan mengurangi sensitivitas detektor. Kesimpulannya, detektor memiliki peran penting dalam kromatografi. Setiap detektor memiliki ciri karakteristik sensitivitas yang berbeda. Perbedaan tersebut tergantung pada fungsi detektor dalam analisis berbagai jenis senyawa, sehingga mampu mengidentifikasi berbagai macam menggunakan detektor yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.